Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Masih bersama saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dunia gaib. Nah, buat teman-teman yang memiliki cerita-cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan dunia misteri atau dunia gaib dan ingin membagikannya kepada kita semua, atau ingin bercerita langsung di sini, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya @ahmedavatar, atau bisa juga melalui Facebook saya Ahmed Avatar. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe channel ini, ayo segera subscribe, karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat saya yang berasal dari kota Tasikmalaya. Beliau bernama Ucup. Jadi Ucup ini mengaku pernah melihat penampakan sesosok kakek-kakek dengan mata yang begitu tajam. April 1982 adalah hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Betapa tidak, hari itu telah terjadi sebuah bencana yang sangat besar, sangat dahsyat. Gunung Galunggung yang dulunya sangat indah, sangat bersahabat, dan mampu memberikan kehidupan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya, tiba-tiba pada hari itu berubah menjadi sebuah ancaman yang mampu mengancam siapa saja, apa saja yang berada di sekitarnya. Iya, Gunung Galunggung mengalami erupsi yang sangat besar. Mungkin sekitar sebulan sebelum kejadian itu terjadi, tiba-tiba saja cuaca di sekitar Tasikmalaya berubah menjadi sangat panas dan gersang. Mungkin ini adalah satu pertanda bahwa Gunung Galunggung akan mengalami erupsi. Pada saat itu, si Ucup masih berusia sekitar 2 tahun. Jadi si Ucup ini adalah anak keempat dari kelima bersaudara. Kakak yang pertama adalah seorang perempuan. Kakak yang kedua adalah seorang laki-laki yang nantinya akan kita panggil sebagai Wawan. Kakak ketiga adalah seorang perempuan. Yang keempat adalah si Ucup ini. Dan yang kelima masih seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Sebelum bencana ini terjadi, keluarga Ucup ini adalah keluarga yang sangat bahagia, walaupun hidup mereka selalu ada dalam kekurangan. Jadi setiap harinya itu sang ayah akan pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, dan sang ibu akan mengurus anak-anaknya di rumah. Kemudian anak-anaknya Ucup dan kakak-kakaknya akan bermain bersama teman-temannya yang lain. Hari itu Wawan, kakaknya Ucup, yang kakaknya laki-laki itu sedang pergi bermain bersama teman-temannya di luar, sedangkan ibu sedang menyusui adiknya yang bayi. Lalu Ucup dan kedua kakaknya yang perempuan ini sedang bermain-main bersama ayahnya di rumah. Tiba-tiba mereka ini mendengar suara orang-orang di luar yang sedang berlari-lari sambil berteriak-teriak dengan panik. Ayo cepet keluar, ayo cepet keluar, segera tinggalkan tempat ini. Karena di sebelah baratnya ternyata ada lahar, ada awan panas yang sedang mengejar-ngejar mereka. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu, ayah Ucup ini segera menyuruh ibunya untuk segera membawa anak-anaknya keluar dari rumah. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dengan begitu paniknya mereka berlari menuju tempat pengungsian, tempat yang lebih aman lagi bagi mereka walaupun sangat jauh. Dengan berlari-lari sekuat tenaga mereka menjauhi awan panas yang memang mengejar-ngejar mereka itu.
Dengan sangat ketakutan, jadi mereka ini lari dengan begitu paniknya, berbaur dengan orang-orang yang lain. Ada yang bertabrakan, ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami. Pokoknya mereka ini semua berlari dengan begitu semrawut. Mereka tidak tahu arah, karena di arah sana itu awan panas ini sedang mengejar mereka dengan begitu cepat dan semakin mendekat. Dengan situasi yang panik seperti itu, dengan keadaan yang mengerikan seperti itu, mereka ini harus tetap berlari menuju tempat yang lebih aman, menuju tempat kepengungsian mereka. Dengan napas yang terpogoh-pogoh, dengan napas yang terengal-engal, dengan waktu yang begitu terasa lambat sekali, akhirnya mereka bisa sampai juga di tempat pengungsian. Mengerikan memang. Jadi pada saat mereka ini sampai di tempat pengungsian, mereka langsung disuguhkan lagi oleh pemandangan-pemandangan yang begitu mengerikan. Jadi mereka ini melihat orang-orang yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan abu, dengan debu-debu. Lalu mereka ada yang pingsan, ada yang menjerit-jerit, ada yang menangis, memanggil-manggil nama orang, memanggil anaknya mungkin, memanggil ayahnya, memanggil ibunya, memanggil suaminya, istrinya, dan sebagainya. Ayah dan ibunya Ucup ini menjadi semakin panik ketika mereka menyadari bahwa anaknya yang satu yang bernama Wawan tadi ternyata tidak ada bersama mereka. Nah, saat itu ibunya Ucup ini menangis sejadi-jadinya. Dengan begitu histeris, ibunya ini memanggil nama anaknya, Wawan, kamu di mana, Nak? Gusti anu maha Akhirnya karena tidak ingin kehilangan anaknya yang bernama Wawan ini, akhirnya ayah dan ibunya Ucup ini mencari ke semua tempat yang ada di situ. Semua orang yang mereka temuin ditanyain tentang Wawan. Barangkali saja ada yang menemukan dan mengamankan Wawan ini ke suatu tempat yang lebih aman lagi. Menyedihkan memang. Jadi pada saat itu ayah dan ibunya Ucup, kemudian kakak-kakaknya Ucup yang lain semuanya menyebar mencari keberadaan Wawan. Tapi dengan waktu yang begitu lama, bahkan mencapai berhari-hari, keberadaan Wawan ini masih belum bisa ditemukan. Ini sangat menyakitkan bagi mereka. Beberapa hari dari kejadian itu, akhirnya di tempat pengungsian ini situasinya menjadi lebih aman, menjadi lebih tenang. Jadi mereka ini belajar untuk menerima kenyataan yang memang harus terjadi. Walaupun memang sangat berat, mereka ini harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, bahkan mereka harus rela berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Hingga suatu hari ketika ayahnya Ucup pergi keluar mencari makanan untuk keluarganya, di tengah perjalanan ini tiba-tiba ayahnya Ucup ini melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis sambil terduduk dan memanggil-manggil ayah dan ibunya. Setelah didekatin ternyata wajah itu adalah wajah yang sangat dirindukan oleh ayahnya Ucup ini. Dia adalah Wawan. Alhamdulillah Wawan ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat walaupun tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar dan luka gores. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Wawan dan ayahnya Ucup ini berpelukan. Lalu ayahnya Ucup ini menggendong Wawan, mengantarkannya ke tempat pengungsian di mana keluarga mereka bisa berkumpul dengan lebih aman lagi. Tentu saja ibunya Ucup dan keluarganya yang lain sangat berbahagia karena anak yang selama ini mereka rindukan alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan selamat tentunya. Setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu keluarga Ucup ini harus tinggal di pengungsian. Hari itu situasi memang sedikit lebih tenang. Jadi saat itu ayahnya Ucup ini mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke kampung asalnya. Dengan hati yang gembira akhirnya keluarga Ucup ini pergi meninggalkan tempat pengungsian itu menuju kampung halaman mereka dulu. Nah, di sepanjang jalan, kakak-kakaknya Ucup ini berlari-lari sambil menyanyi-nyanyi dengan begitu gembira. Rasa lelah, rasa capek seakan semua hilang. Walaupun jarak sangat begitu jauh, tapi mereka sangat bahagia karena mereka akan segera kembali ke kampung asal mereka. Tetapi malang sekali, karena kebahagiaan itu tiba-tiba harus terhenti ketika mereka sampai di kampung mereka.
Jadi mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Rumah-rumah yang dulunya berjejer, pohon-pohon yang dulunya hijau, sekarang sudah nggak ada lagi. Yang terlihat oleh mereka hanyalah gundukan-gundukan pasir yang berwarna abu-abu kecoklatan, sisa dari awan panas itu. Dedeh teuing imah ka kubur kolahar ngan sohonan nu tembong manjang ngalusa. Melihat pemandangan yang sangat menyedihkan seperti itu, tiba-tiba saja semua tenaga yang ada di dalam tubuh mereka seakan-akan menghilang begitu saja. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Wawan, kakaknya Ucup ini bertanya kepada ibunya, "Mak, di mana rumah kita? Mak, di mana kebun kita? Di mana domba kita?" Sambil menggoyang-goyangkan tangan ibunya. Jeung di mana domba urang. Tragis memang. Jadi orang tuanya Ucup ini tidak mampu menjawab pertanyaan dari Wawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis dan memeluk anak-anaknya. Penderitaan yang keluarga Ucup hadapi ini memang begitu berat. Jadi setelah peristiwa itu, hidup keluarganya ini seperti terlantar. Mereka tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Yang mereka andalkan hanyalah pemberian dari orang-orang yang mengasihi mereka. Hidup berbulan-bulan dengan penderitaan semacam itu membuat keluarga Ucup ini harus mengikuti program pemerintah, yaitu program transmigrasi ke daerah Sumatera. Jadi saat itu ayahnya Ucup mengambil keputusan dengan sangat terpaksa mengikuti program pemerintah itu. Transmigrasi ka Sumatera. Akhirnya keluarga Ucup pun bersiap-siap meninggalkan kota Tasikmalaya menuju Pulau Sumatera. Besar sekali harapan mereka agar hidup mereka bisa layak di tempat mereka yang baru, meninggalkan semua kenangan yang sangat buruk dan pahit ini di kota Tasikmalaya. Selamat tinggal, Pasundan. Pasundan tepung deui na impian. Baik, pada akhirnya keluarga Ucup pun telah pindah ke tempat mereka yang baru, yaitu ke tempat transmigrasi yang berada di Pulau Sumatera. Nah, jadi di sana itu mereka meninggali sebuah rumah yang cukup kecil dan sangat sederhana yang terpencil jauh ke sana kemari di tengah ladang. Rumah mereka ini terbuat dari kayu dan beratapkan dengan seng, dan di sana belum ada penerangan sama sekali. Nah, jadi untuk menerangi tiap malamnya, mereka itu harus membuat cempor yang terbuat dari kaleng susu, lalu dikasih sumbu dengan kain bekas, lalu mereka menyalakannya dengan korek api. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi hidup mereka di sana itu tidak langsung sejahtera, tapi mereka harus menunggu dulu sampai tanaman mereka itu panen. Nah, sebelum panen itu, mereka hanya mengandalkan makanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bekal. Walaupun begitu, tetapi mereka masih bisa saja keluar dari semua masalah yang dihadapi oleh mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mereka masih bisa keluar dari masalah itu. Oke, kita akan singkat lagi ceritanya. Jadi, keluarga mereka ini sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Nah, si Ucup ini sekarang sudah berusia sekitar 5 mau ke 6 tahun. Sekarang, dia sudah menjadi seorang anak yang ceria seperti anak kampung pada umumnya. Nah, Ucup dan kakak-kakaknya ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi setiap harinya itu mereka pagi-paginya akan pergi ke ladang membantu pekerjaan ayah dan ibunya. Kemudian di siang harinya mereka bermain di sekitaran rumah. Kemudian di sore harinya mereka akan berangkat pergi mengaji. Hingga hari itu tiba. Malam itu cuaca di sana sangatlah dingin. Karena memang sejak siang tadi hujan itu tidak berhenti-berhenti. Memang sih hujannya tidak begitu besar, tetapi yang memang tidak berhenti-berhenti, bahkan sampai malam pun hujan ini masih belum berhenti juga. Setelah sholat maghrib bersama, seperti biasa ayahnya Ucup ini akan menyalakan cempor yang mereka buat itu. Jadi ayah Ucup ini menyalakan cempor saat itu. Kemudian mereka makan malam bersama, kemudian mereka sholat isya bersama.
Saat itu suasana di sana itu lumayan sepi karena memang letak rumah mereka yang sangat berjauhan. Jadi rumah mereka ini cukup terpencil. Nah, yang terdengar saat itu hanyalah suara hujan dan suara binatang-binatang malam seperti jangkrik, kodok, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi suasana sepi semacam ini, akhirnya Ucup mengajak kakaknya yang bernama Wawan ini untuk tatalu. Jadi tatalu ini adalah semacam permainan anak-anak yang memukul-mukul perabotan rumah. Saat itu juga Ucup dan Wawan ini membawa perabotan ke tengah rumah, kemudian mereka memukul-mukulnya sambil menari-nari, sambil menyanyi, sambil tertawa dan mengitari lampu cempor yang tadi dinyalakan oleh ayah mereka. Ucup sama Wawan ini terus saja menari-nari sambil tatalu, mereka tertawa-tertawa sambil menyanyi-nyanyi, hingga suasana yang tadinya memang sepi sekarang berubah menjadi suasana yang cukup gaduh, cukup berisik, ribut sekali. Hingga akhirnya ayah mereka keluar dari kamar lalu bilang ke mereka, "Hei barudak, ulah gandeng peting-peting bisi ayah jurig anu nyamperkeun." Yang artinya itu, anak-anak jangan berisik malam-malam, takutnya akan ada hantu yang datang ke sini. Mendengar ayah mereka memperingati mereka seperti itu, pada akhirnya Wawan dan Ucup ini menghentikan permainan yang memang tadi sangat berisik sekali. Saat itu, keluarga Ucup ini sedang berkumpul di tengah-tengah rumah. Tiba-tiba, di luar itu seperti ada orang yang menaburi atap mereka dengan pasir. Wer, wer. Ini suaranya sangat jelas kedengaran karena atap mereka ini terbuat dari seng. Mendengar suara aneh semacam tadi, Wawan sama Ucup ini menjadi panik. Kemudian mereka mendekat kepada orang tuanya, mereka berdiam diri, berdiam 1000 bahasa, mereka nguping. Siapa sebenarnya yang menaburi atap mereka dengan pasir? Akhirnya suara aneh itu pun sudah tidak kedengaran lagi. Sekarang suasananya sudah menjadi sepi dan sunyi lagi. Saat itu ayahnya Ucup langsung menyuruh mereka untuk segera pergi tidur. Nah, suara yang tadi itu sebenarnya sangat membuat mereka ketakutan. Jadi mereka ini sekarang memutuskan untuk tidur bersama-sama di satu ruangan. Jadi ayahnya, ibunya, kemudian kakak dan adiknya ini tidur dalam satu ruangan yang sama. Memang seperti biasa, ketika mereka hendak tidur itu, ayahnya ini akan mengecilkan api yang ada di cempor itu agar cahayanya tidak terlalu terang dan menjadi remang-remang. Malam itu pun, setelah ayahnya mengecilkan api yang ada di cempor itu, mereka langsung tidur. Sekitar jam 2 dini hari, si Ucup ini terbangun dari tidurnya. Kemudian si Ucup memicingkan matanya lalu menatap ke arah cempor yang memang diletakkan di dekat kakinya dia. Terkejut sekali ketika Ucup melihat di sana ada sesosok bayangan kakek-kakek yang sedang duduk sila menghadap ke cempor itu dengan mata yang sangat besar dan melotot sangat tajam ke arah Ucup. Saat itu sebenarnya si Ucup ini sangatlah ketakutan, tetapi dia juga begitu penasaran. Sebenarnya siapa sih sosok kakek-kakek yang berada di depannya itu? Nah, ketika si Ucup ini lebih memperhatikan sosok itu, tiba-tiba sosok kakek-kakek ini bangkit, kemudian mengulurkan tangannya hendak menjamret perutnya si Ucup. Nah, dihadapkan dalam situasi seperti itu, si Ucup ini tiba-tiba saja berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama ibu dan bapaknya. Akhirnya orang-orang yang berada di situ menjadi terbangun semuanya. Lalu kemudian si Ucup ini menengok lagi ke arah kakek-kakek yang tadi, tapi anehnya kakek-kakek ini sudah nggak ada lagi di situ. Dengan menangis terseduh-seduh, akhirnya si Ucup ini menceritakan semua pengalamannya yang baru saja dialaminya kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kepada semua orang.
Mendengar cerita Ucup semacam tadi, akhirnya orang-orang yang berada di situ semuanya menjadi ketakutan dan sangat tegang. Nah, melihat situasi seperti itu, akhirnya ibunya Ucup ini menenangkan anak-anaknya, membawa mereka ke pojokan sambil memeluknya, lalu ayahnya Ucup pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu, kemudian membacakan ayat kursi dan surat Yasin, sampai situasinya menjadi mencair dan menjadi tenang. Nah, setelah situasinya menjadi tenang, akhirnya Ucup dan yang lainnya bisa tidur kembali. Keesokan paginya, ketika si Ucup ini bangun dari tidur, si Ucup ini merasakan tubuhnya menjadi lemas. Lalu dia merasakan seperti ada rasa sakit yang aneh di sekujur tubuhnya. Kemudian tubuhnya ini menjadi panas. Yang lebih aneh adalah si Ucup ini tiba-tiba merasakan ketakutan yang begitu takut. Sampai-sampai si Ucup ini sangat takut melihat cahaya yang menerobos dari sela-sela dinding dan menabrak ke tikar tempat duduk yang terbuat dari plastik itu. Selama hampir 2 bulan setelah kejadian itu, si Ucup ini harus merasakan rasa sakit yang aneh di dalam tubuhnya. Jadi, selain rasa sakit ini, si Ucup juga menjadi seorang anak yang penakut. Nah, orang tuanya bukannya tidak mau mengobati si Ucup, tetapi karena memang di sana tidak ada orang yang pintar atau orang yang bisa, adapun dokter, jaraknya ini sangatlah jauh berkilo-kilo dan arah ke sana itu harus jalan kaki melewati tempat-tempat yang memang sangat ekstrim seperti hutan dan sebagainya. Tetapi kenyataannya adalah si Ucup ini semakin hari semakin merasakan rasa sakit dan tubuhnya ini semakin melemah. Dan akhirnya orang tuanya si Ucup ini pergi membawa si Ucup berobat ke dokter walaupun harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki dan melewati tempat-tempat yang sangat ekstrim. Nah, kebetulan dokter yang dikunjungin oleh Ucup ini adalah bukan hanya seorang dokter, tetapi beliau juga adalah seorang yang memang sangat pintar dan ahli di dalam dunia misteri dan dunia gaib. Jadi kebetulan sekali tubuhnya Ucup ini bisa diobati secara lahir dan secara batin. Nah, menurut dokter itu katanya ada sesosok kakek-kakek yang saat ini sedang merasuki tubuhnya Ucup. Dan kakek-kakek ini dulunya merasa terganggu oleh kebisingan-kebisingan yang dibuat oleh Ucup. Kemudian dokter ini menarik sosok kakek-kakek itu yang berada di tubuhnya Ucup. Kemudian Ucup ini diobati secara kedokteran, lalu mereka pun pulang. Selama 2 atau 3 hari setelah pengobatan itu, akhirnya si Ucup merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Jadi rasa sakit yang selama ini dia rasakan perlahan-lahan mulai menghilang. Jadi sekarang si Ucup ini mulai membaik dan sembuh. Ada yang aneh setelah Ucup sembuh. Ternyata si Ucup ini sekarang menjadi anak yang pemberani, bahkan terlalu pemberani. Ini cukup ngenes menurut saya, karena mereka selama bertahun-tahun di sana ternyata belum pernah mendapatkan hiburan sekalipun. Jadi kayak semacam pertunjukan apa atau apa gitu di orang hajatan atau di peresmian apa di sana itu nggak ada. Kemudian televisi, radio mereka itu nggak punya, karena memang listrik pun belum masuk ke daerah sana. Hingga hari itu, ketika ayahnya si Ucup ini pulang dari ladang, nah kebetulan di jalan itu bertemu dengan tetangga. Lalu tetangganya itu mengabarkan kalau di kampung sebelah nanti malamnya akan ada layar tancap. Lalu ayahnya Ucup ini segera pulang mengabarkan kepada anggota keluarganya kalau nanti malam itu akan ada pertunjukan layar tancap di kampung sebelah. Nah, ayahnya Ucup ini berencana mengajak semua anggota keluarganya untuk pergi menonton layar tancap tersebut. Walaupun memang jaraknya lumayan jauh, jadi mereka itu harus menempuh waktu 2 jam perjalanan jalan kaki ke tempat hiburan tersebut. Tapi ini memang hiburan yang pertama bagi mereka. Ini adalah hiburan yang sangat besar bagi mereka. Setelah itu, ayahnya Ucup langsung membuat beberapa obor untuk penerangan di perjalanan nanti malam.
Jadi setelah sholat maghrib itu mereka langsung bersiap-siap untuk berangkat ke tempat hiburan itu. Jadi mereka ini langsung menyalakan obor, kemudian mereka berjalan secara beriring-iringan. Dan bukan mudah untuk menuju ke arah sana. Jadi mereka itu harus melewati perkebunan yang sangat luas dan sangat gelap, melewati persawahan, melewati hutan bambu dan menyeberangi sungai dan lain sebagainya. Repot memang, tapi itulah perjuangan mereka untuk mendapatkan hiburan untuk yang pertama kalinya semenjak mereka tinggal di tempat transmigrasi itu. Sekitar jam 8 malam, keluarga Ucup ini barulah sampai ke tempat hiburan. Jadi di sana itu suasananya cukup riuh karena di sana banyak orang-orang yang memang baru pertama kali juga mendapatkan hiburan. Nah, jadi tempatnya itu seperti lapangan bola yang terbuka, lalu di sebelah kirinya dipasang layar untuk nanti diputarkan film. Pada akhirnya film pun dimulai. Ayah dan ibunya Ucup ini kelihatan sangat menikmati pertunjukan film itu. Tapi Wawan sama Ucup kelihatan bengong-bengong saja. Mereka ini sama sekali tidak mengerti sebenarnya film apa yang mereka tonton saat itu. Nah, karena si Wawan sama si Ucup ini tidak mengerti sebenarnya film apa yang sedang mereka tonton saat itu. Jadi mereka saat itu merasakan tidak betah di sana. Kemudian si Ucup sama si Wawan ini mencari-cari alasan kepada orang tuanya agar segera pulang. Nah, ketika film itu sedang diputar, kira-kira di pertengahannya, tiba-tiba di langit itu terdengar seperti ada suara petir yang berkali-kali jeder, 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 jeder. Lalu kemudian hujan turun dengan begitu lebat. Nah, saat itu orang-orang yang berada di situ langsung bubar melarikan diri pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika suasana menjadi kacau seperti itu, karena orang-orang juga saling berlalu lalang ingin segera pulang dari tempat itu, si Wawan ini tiba-tiba berlari sendirian ke arah pulang. Nah, orang tuanya si Ucup ini mengira si Ucup ini telah pergi bersama si Wawan tadi. Ternyata tidak, si Ucup ketinggalan. Nah, ketika orang-orang sudah pada meninggalkan lapangan itu, tinggallah si Ucup sendiri di situ di pinggiran lapangan dan dia baru menyadari kalau dia ini sebenarnya ketinggalan dari orang tuanya. Mendapati situasi semacam itu, normalnya kan anak kecil seumuran si Ucup itu harusnya paling tidak menangis, pasti merasakan ketakutan, tapi tidak dengan si Ucup. Saat itu si Ucup malah merasa seperti ada orang yang sedang menemani dia. Jadi dia ini berjalan menyusuri jalan setapak ke arah pulang tanpa penerangan sendirian. Tapi si Ucup ini merasa ada orang yang sedang menemani dia. Sampai-sampai ketika si Ucup ini tiba di sebuah sungai yang saat itu sedang banjir karena hujan, harusnya kan anak sekecil itu merasakan panik karena harus menyeberangi dengan arus yang sederas itu. Tapi si Ucup mah santai aja walaupun dia harus menyeberangi sungai yang saat itu sedang banjir. Lalu kemudian si Ucup ini menyeberangi sungai. Harusnya kan dengan tubuh sekecil si Ucup ini diterjang arus yang sangat lebat itu, harusnya si Ucup ini hanyut terbawa arus. Tapi enggak. Jadi saat itu si Ucup merasa seperti ada orang di belakangnya yang menahan, kemudian seperti ada orang yang menuntunnya sampai ke seberang sana. Dan pada akhirnya si Ucup ini berhasil menyeberangi sungai yang saat itu sedang banjir. Lalu kemudian si Ucup ini berjalan lagi menyusuri jalan setapak sendirian. Tapi anehnya saat itu si Ucup merasakan seperti ada orang yang sedang menemaninya di belakangnya. Dan ketika si Ucup ini sudah hampir sampai di rumahnya, jadi cahaya dari obor di depan rumahnya itu sudah kelihatan. Tiba-tiba orang yang menemaninya tadi itu seperti menghilang begitu saja. Lalu si Ucup di situ barulah merasakan ketakutan yang teramat takut. Kemudian si Ucup segera berlari ke arah rumahnya itu dengan berteriak-teriak memanggil ibu dan bapaknya. Dan pada akhirnya si Ucup ini bisa sampai di rumahnya dengan selamat.
Nah, setelah kejadian malam itu, tiba-tiba saja si Ucup ini menjadi orang yang lebih pemberani lagi. Terutama ketika dia dihadapkan dengan situasi-situasi semacam tadi yang menurut kita lumayan menakutkan, lumayan menantang, lumayan mengerikan. Tapi si Ucup ini akan merasakan tiba-tiba seperti ada orang yang menemaninya di sampingnya. Hingga saat ini si Ucup masih merasakan begitu. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, hingga si Ucup ini berusia sekitar 22 tahun, si Ucup sudah dewasa sekarang. Dan saat itu keluarga si Ucup ini pindah lagi ke kampung asalnya di kota Tasikmalaya. Jadi keluarganya ini meninggalkan tempat transmigrasi itu dengan sejuta kenangan, dengan sejuta penderitaan. Jadi biarkan mereka menguburkannya di sana, kemudian mereka menyusun hidup yang baru lagi di kota Tasikmalaya, di kampung asal mereka. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Buat Kang Ucup, terima kasih sekali sudah mau berbagi ceritanya kepada kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih sekali karena sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum subscribe, ayo segera subscribe karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.